Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 140. Hadis ini membicarakan tentang haid. Ya, masih masalah haid. Di sini berapa hari masanya wanita haid, kemudian dia mandi dan lain sebagainya. Hadis ini nanti dibahas di dalam di dalam hadis nomor 140. Wa an Hamnata binti Jahsy qalat kuntu ustahadu haidatan kasiratan syadidatan fa'ataitun nabiyya astaftihi faqala innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin summa ghatasali fa idza stanqati fasalli arba'ata wa ishrina aw salasata wa ishrina wasumi wa sholli fa inna dzalika yujzi'uka wa kadzalika fa'ali kulli syahrin kama tahidun nisa'u fa in qawiti ala antu akhiri zuhra wa tu'ajjilil asra summa taghsalihina tathurina wa tusallil zuhra wal asra jami'an summa tu'akhirinal maghriba wa tu'ajjilinal isya'a summa tatasilina wa tajma'ina bainas sholatain faf'ali wa tasalina ma'as subhi wa tusallina qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya rawahul summa tatasili wa tajtama'i baina sholatain faf'ali wa tasilina ma'as subhi wa tusallina qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya rawahul khamsatu ila Nasa'i wa sahahahu Tirmidzi wa hasanahul Bukhari. An Hamnata binti Jahsyin qalat, dari Hamnah binti Jahsyin qalat telah berkata, kuntu ustahadu haidatan kasiratan syadidatan. Saya mengalami masa haid banyak sekali. Waktu itu ya memang dalam keadaan deras di sini maksudnya. Fa'ataitun nabiyya, kemudian saya menghadap kepada Nabi SAW astaftihi, saya meminta fatwa dari beliau. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda,
Innama hiya raqdatum minasyaitani, sesungguhnya haid itu adalah tendangan syaitan. Fatahayyadi sittata ayyami, maka berhaidlah, yaitu sittata ayyamin, selama 6 hari. Jadi teman-teman bisa menjalani haid, maksudnya selama 6 hari, au sab'ata ayyamin, atau 7 hari. Summal tasili, kemudian mandilah. Fa idza stanqati, apabila kalian sudah merasa bersih, fasoli, maka sholatlah arba'ata wa ishrina, selama 24 hari. Au salasata wa ishrina, atau selama 23 hari. Wasumi, berpuasalah. Wasoli, kemudian teruskanlah sholatmu. Fa'in dzalika yujzi'uka, karena sesungguhnya hal itu sudah mencukupi kamu. Wa kadzalika fa'ali kulli syahrin, maka begitu jugalah, seperti itu jugalah seterusnya. Fa'ali kulli syahrin, lakukanlah setiap bulan. Kama tahidun nisa, sebagaimana wanita yang lain mengalami haid. Fa in qawiti ala antu akhiri, apabila engkau kuat untuk mengakhirkan az-zuhra, mengakhirkan sholat zuhur, wa tu'ajjilil asar, dan menyegerakan sholat asar. Summa tasasilihina tathurina, kemudian mandilah setelah engkau merasa suci. Wa tusalli zuhra wal asra jami'an, dan sholatlah sholat zuhur dan asar secara jamak. Summa yuakhirinal maghriba wa tu'ajjilinal isya, kemudian di sini mengakhirkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya. Summa taghtasilina wa tajma'ina bainas sholatain, kemudian mandilah kamu dan kemudian menjamak antara dua sholat tadi, sholat maghrib dan sholat isya. Faf'ali, maka boleh kamu melakukan. Wataltasalina, dan mandilah ma'asubhi watusallina, mandilah untuk sholat subuh, watusallina, dan sholat subuhlah. Qala, Rasulullah di sini bersabda, ajabul amroin, saya paling suka dua perkara ilayya, terhadapku. Wa huwa ajabul amroin ilayya, hal ini adalah dua perkara yang paling aku sukai. Rawahul khamsah ila Nasa'i wa sahahahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah kecuali Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Wa hasanahul Bukhari, akan tetapi di sini Imam Bukhari menilai hasan hadis ini. Jadi awalnya sahih, kemudian oleh Imam Bukhari dinyatakan hasan, turun sedikit. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah syariat yang bijaksana menjelaskan tentang hukum-hukum haid dan istihadah.
membuka lebar kesempatan bagi kaum wanita untuk menanyakan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan urusan agama mereka. Jadi sebenarnya wanita-wanita siapapun itu mempunyai kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengetahui masalah hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan masalah wanita di sini. Untuk itu dijelaskan perbedaan antara darah haid, darah istihadah. Di sini dari sisi tempat keluar, spesifikasi dan hukumnya. Tidak sampai di situ saja, bahkan syariat memperbolehkan mereka untuk menjamak antara dua sholat yang saling berdekatan waktunya, seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu dengan cara dijamak, yaitu dengan mengerjakan sholat pertama di akhir waktu dan yang kedua di awal waktu. Jadi dia agak berdempetan kan. Kalau misalkan dia kuat kayak gitu kan. Nah, sholat zuhurnya di akhir waktu, kemudian sholat asarnya di awal waktu. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu kan, berdekatan waktunya. Dan sholat maghrib dan sholat isya dengan cara bentuk jamak tadi. Jadi kalau kita sudah mengakhirkan sholat zuhurnya, nah kemudian kita kerjakan sholat zuhur, baru kita kerjakan lagi sholat asar, seperti itu. Kemudian begitu juga sholat maghribnya diakhirkan, kemudian dilakukan sholat maghrib, kemudian nanti baru di awal-awal waktu kita melakukan sholat isya. Jadi semuanya dalam bentuk jamak. Nah, supaya di situ tidak ada yang keluar kayak gitu, seperti itu, untuk menjaga segala sesuatu di luar kendali, seperti itu. Yaitu dengan mengerjakan sholat pertama di akhir waktu dan sholat kedua di awal waktu. Dengan demikian berarti setiap sholat yang dikerjakan masih dalam waktu masing-masing. Hal ini merupakan suatu kemudahan dari agama buat mereka. Kemudian kalau kita lihat analisis lafadznya adalah haidatan kasirah syadidah, hari-harinya banyak dan darahnya memancar dengan deras. Astaftihi, aku menceritakan keadaanku kepada Rasulullah SAW dan menanyakan kepadanya tentang hukum darah ini. Artinya di sini meminta fatwa. Rohdatan, yaitu asal kata dari rohdah, ialah pukulan dengan kaki atau tendangan. Ya, bisa mageri seperti itu ya kan, kalau di dalam ini ya, karate kayak gitu. Akan tetapi makna yang dimaksud hadis ini ialah setan telah menemukan jalan untuk membuat seseorang tersebut bingung dalam perkara agamanya, yaitu tentang suci dan sholatnya, hingga ia lupa kepada kebiasaan karena hal tersebut. Fatahayyadi sittata ayamin aw sab'ata ayamin. Maksudnya di sini adalah tinggalkanlah sholatmu pada masa hari-hari haid, dan tinggalkan pula hal-hal yang harus ditinggalkan oleh wanita yang sedang haid selama 6 atau 7 hari di sini. Karena masa itu merupakan batas maksimal pada masa haid. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menyuruh memilih antara kedua masa tersebut agar hati kita menjadi tenang, tidak ada masalah kayak gitu. Kemudian mengingat
ia lupa kebiasaan haidnya 6 atau 7 hari seperti itu. Istanqati. Istanqati ini apabila engkau telah sampai pada masa bersihmu, maka apabila engkau telah sampai pada masa bersihmu. Sebentar. Istanqati. Istanqati fasolli, apabila kamu telah selesai, telah sampai pada masa bersihmu di sini. Al-istinqa di sini berasal daripada an-niqa, artinya suci dan atau bersih. Sumi, berpuasalah sekehendakmu, baik itu puasa sunat atau puasa yang wajib fardu. Dan teruskan sholatmu. Fa inna dzalika yujzi'uki, sesungguhnya hal tersebut mencukupi. Hal ini merupakan salah satu antara dua pilihan. Kama tahidun nisa, jadikanlah masa haidmu itu selama masa yang bisa dialami oleh wanita lain yang berhaid 6 atau 7 hari. Begitu pula halnya dengan masa sucimu. Jadikanlah masa sucimu selama masa yang biasa dialami oleh wanita yang lainnya. 23 atau 24 hari. Hal ini berlandaskan kepada mayoritas kebiasaan berhaid di kalangan kaum wanita. Fa in qawaiti, jika kamu mampu, ini memberikan pengertian tidak wajib. Artinya kalau teman-teman mampu seperti itu, artinya dibolehkan kayak gitu, mengakhirkan sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar kayak gitu. Tu'akhiri zuhra, mengerjakan sholat zuhur di penghujung waktu. Tu'ajil asra, mengerjakan sholat asar di permulaan waktunya. Hal seperti ini dijadikan jamak suari atau jamak karena ditinjau dari segi bentuknya saja, padahal hakikatnya masing-masing sholat dikerjakan dalam waktunya sendiri-sendiri. Jadi jamak di sini jamak suari, ya kan? Jadi dia dijamak, tapi ya itu waktunya ya tetap sendiri-sendiri gitu. Jadi waktu sholat zuhur ya cuma diakhirkan begitu saja, waktu sholat asar ya dianukan seperti itu, diawalkan. Kemudian tu'ajil asra ajabul amraini ilayya, jamak di antara dua sholat secara jamak suari. Nah, ini merupakan hal yang paling aku sukai karena hal ini paling ringan dan paling mudah. Hal ini juga merupakan pilihan lainnya. Jadi dia nggak dikerjakan dua sholat satu waktu, enggak. Misal kalau jamak itu kan sholat zuhur, asar dikerjakan mau itu di waktu asar atau waktu zuhur, tergantung jamak takdim atau jamak takhir. Tapi kalau ini enggak, hakikatnya dia jamak, cuman dikerjakan di dua waktu yang berbeda, seperti itu. Nah, fikih hadisnya yang pertama adalah diperbolehkan mendengar suara wanita lain dikala diperlukan. Kemudian boleh bertanya mengenai hal-hal yang tabu dalam kaitannya dengan hukum agama, sekalipun pertanyaan itu diajukan oleh kepada orang yang besar. Wanita boleh mempertanyakan masalah agama kepada siapapun itu, ya kan?
terutama kepada ustadz yang sudah senior gitu, ulama besar dan lain sebagainya. Itu wanita boleh mempertanyakan hal itu. Orang yang ditanya betapapun tinggi kedudukannya diwajibkan untuk menjawab pertanyaan si penanya dan memberikan pemecahan yang paling mudah. Jadi apapun itu, kalau misalkan waktu saya ngajar dulu masalah seperti ini, berusaha saya pecahkan seperti itu. Jadi berusaha saya pecahkan kayak gitu kan. Ya walaupun itu saya pending dulu. Kebanyakan sih kalau setiap pertanyaan itu saya pasti pending dulu. Nah, jadi nggak mau kalau saya itu langsung saya jawab, kecuali yang langsung saya jawab itu saya memang sudah tahu. Kalau enggak ya enggak, seperti itu. Yang keempat, apabila seseorang mengalami perkara yang tidak dapat diketahui melainkan dengan melalui dirinya sendiri, hal itu diserahkan kepada agama dan ilmunya. Jadi kalau misalkan kita meminta meminta fatwa kayak gitu kepada seorang ustadz dan lain sebagainya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah, biasanya diserahkan kepada yang ahlinya. Ini biasa kalau di dalam kami di pondok pesantren seperti itu. Misalkan saya tanyakan masalah nahu imriti atau nahu alfiyah ibnu akil, itu langsung tanya sama ustadz itu, tanya sama ustadz yang itu. Kalau misalkan masalah fikih yang lebih tahu itu ke ustadz itu. Nah kemudian kalau misalkan masalah hadis sama ustadz ini, belajar hadis sama ustadz ini, belajar tafsir seperti itu. Itu semua kita ada ustadznya masing-masing kayak gitu. Jadi kita bisa tanya ke masing-masing ustadz. Nah biasanya kalau seperti itu ada beberapa perbedaan itu. Jadi masing-masing ustadz itu mempunyai perbedaannya masing-masing. Ada yang dari kalangan Muhammadiyah, NU, Wahabi dan lain sebagainya, itu mempunyai pandangan dan pikirannya masing-masing sesuai dengan kitab yang mereka pegang sebelumnya. Kemudian yang kelima, setan mempunyai kemampuan untuk menguasai manusia. Antara lainnya adalah melalui tendangan yang ditujukan kepada salah satu otot wanita yang dinamakan ajil. Maka otot itu mengeluarkan darah sehingga yang bersangkutan merasa bingung terhadap perkara agamanya. Nah, wanita yang mengalami istihadah pada masa haidnya haram melakukan sholat. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, darah haid itu najis, begitu juga darah istihadah. Yang kedelapan, diwajibkan menghilangkan hal-hal yang menjijikkan apapun itu. Yang kesembilan, darah istihadah tidak mencegah seorang wanita dari sholat, puasa, melainkan wajib mengerjakan keduanya. Jadi istihadah itu istilahnya tidak mencegah seorang wanita dari sholat dan puasa, melainkan wajib untuk mengerjakan keduanya. Jadi ya dikerjakan selama masa istihadah dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Kemudian 10, tidak diperbolehkan menjama antara dua sholat selama jamak hakiki dalam waktu salah satu di antara keduanya karena adanya uzur atau penyakit istihadah tadi. Itu jadi secara jamak hakiki ini artinya yaitu di satu waktu. Nah, kalau yang jamak ini tadi yang dimaksud adalah jamak yang dikerjakan sholat zuhurnya di akhir waktu, sholat asarnya di awal waktu, seperti itu. Kalau jamak yang memang betul-betul hakiki, itu sholat zuhur dan asar dikerjakan dalam satu waktu, seperti itu.
Kemudian yang ke-11, Rasulullah SAW tidak memperbolehkan wanita yang beristihadah menjamak dua sholat. Beliau memerintahkan menjaga waktunya masing-masing, yaitu dengan cara mengerjakan tiap-tiap sholat dalam waktu masing-masing. Sholat yang pertama pada penghujung waktu dan sholat yang kedua pada permulaan waktu. Seperti itu aja. Kalau kita masih dalam masa istihadah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, sholat zuhur di akhir waktu, sholat asarnya di awal waktu. Kemudian sholat maghribnya di akhir waktu, sholat isyaknya di awal waktu. Itu yang dimaksud menjamak sholat pada masa istihadah. Yang ke-12, seorang mufti diharuskan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seorang yang bertanya untuk melakukan hal yang terbaik bagi seseorang tersebut. Yang ke-13, mengembalikan masalah kepada mayoritas kebiasaan yang dialami oleh kaum wanita. Nah, ini biasanya kalau sudah seperti ini ya dikembalikan ke kebiasaan yang mayoritas dialami oleh kaum wanita. Kemudian perawi hadisnya adalah Hamnah binti Jaishin As-Sadiyah, dikawini oleh Tolhah bin Ubaidillah setelah suaminya bernama Mus'ab bin Umair gugur dalam medan perang Uhud. Dia adalah saudara perempuan Zainab Ummul Mukminin dan hanya meriwayatkan satu hadis, yaitu hadis yang menyangkut masalah istihadahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Tolha, anak laki-lakinya, di antara orang yang mengetengahkan hadisnya kepada Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Nah, inilah sejarah singkat, biografi singkat Hamnah binti Jaishin As-Sadiyah, Tolhah yang dikawini oleh Tolhah bin Ubaidillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan, pengertian, dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dikritisi, atau mungkin ada yang mau dibetulkan, silahkan diatur di kolom komentar. Seperti itu. Ada masukan-masukan juga boleh ya. Setiap kali saya upload video seperti itu terus ya saya anukan kayak gitu. Saya minta kontribusi teman-teman untuk memberikan masukan, memberikan kritikan, memberikan koreksi lah, seperti itu. Kemudian juga di sini kalau misalkan ada yang tersilap mungkin dari perkataan saya, mungkin ada yang menyinggung hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di sini ya. Kalau misalkan kata-kata saya ada yang menyinggung seperti itu. Dan jujur saja di dalam masalah perbedaan pandangan itu saya tidak pernah memprovokasi teman-teman yang berbeda dengan saya, meskipun ya saya mengerjakan sesuatu hukum itu berbeda dengan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berkunut, saya tidak, tapi bukan berarti yang tidak berkunut itu juga ada masalah kayak gitu, salah dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi biasanya kalau saya itu imam mazhab Syafi'i seperti ini, imam mazhab Hambali seperti ini, Hanafi dan lain sebagainya. Nah, pandangan imam mazhab Hambali seperti apa dengan pandangannya imam Syafi'i, dan itu dikritisi secara akademisi oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram sendiri ya sudah kita tahu semuanya ya, mulai dari bab pertama sampai yang ini 100 hadis 140 ini banyak perbedaan pandangan ulama, baik itu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan
terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan mazhab di tempat teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu nih, oh ini pandangannya Imam Malik, oh ini pandangannya Imam Syafi'i, oh ini pandangannya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Tidak perlu teman-teman mengharuskan atau mengharuskan atau memperlakukan satu mazhab di dalam suatu kampung seperti itu, atau di dalam suatu area kayak gitu. Ada yang bermazhab Syafi'i silakan, ada yang bermazhab Maliki, Hambali dan lainnya, itu silahkan. Jangan sampai teman-teman saling hujat menghujat, saling hantam hantam, itu nggak boleh. Apalagi saling memprovokasi, gitu kan. Nah, biasa sudah terjadi seperti itu. Kalau biasanya pembahasannya masalah bid'ah, tawaannya pasti ke NU. Gitu. Kalau bicara masalah niat, itu masalah apapun, itu tawaannya pasti ke Wahabi. Seperti itu. Itu sudah, itu janganlah seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.